Halo teman-teman, baik di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran uang. Pengertian permintaan uang. Adapun pengertian dari permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Jadi, pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Berdasarkan teori permintaan uang, money demand dibagi menjadi dua, yaitu teori uang Keynes dan teori kuantitas uang klasik. Nah, di sini kita masuk di teori permintaan uang Keynes. Yang pertama ada motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, kalau kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus dengan uang cash atau transaksi jual-beli. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Yang ketiga, motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulan. Misalnya, kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, di sini maksud dari spekulan selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya di sini ada teori kuantitas klasik. Menurut David Ricardo, apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Teori menurut David Ricardo dikemukakan oleh Irving Futher. Menurutnya, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Pendapatan tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. Adapun rumusnya yaitu M kali V sama dengan V kali T. Keterangannya, M itu money, artinya jumlah uang yang beredar. V itu velocity, artinya kecepatan peredaran uang. V price, artinya tingkat harga. T transaksional, artinya jumlah transaksi, barang atau jasa. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yang pertama kekayaan masyarakat. Semakin besar kekayaan yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi permintaan uang, terutama untuk transaksi dan berjaga-jaga. Yang kedua, ketersediaan fasilitas kredit. Jika fasilitas kredit mudah diakses, masyarakat cenderung menggunakan kredit untuk bertransaksi, sehingga permintaan uang tunai menurun. Yang ketiga, ada tingkat harga. Kenaikan tingkat harga membuat masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa, sehingga permintaan uang meningkat. Dan yang keempat, ada sistem pembayaran yang berlaku. Sistem pembayaran adalah mekanisme untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, baik secara tunai, uang fisik maupun non-tunai, transfer bank atau kartu, guna mempermudah pertukaran barang, jasa, atau nilai. Nah, sekarang kita masuk di penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Uang, ada uang dalam peredaran dan uang beredar. Yang dimaksud dengan uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang diedarkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Dan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian, termasuk di dalam jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Jenis uang yang beredar di masyarakat, yang pertama ada M1 atau narrow money, uang kertas tambah uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sekarang, sedangkan uang giral merupakan alat pembayaran berupa surat-surat penting seperti kartu kredit dan Wells. Yang kedua ada M2 atau brown money, M1 tambah uang klasik. Uang klasik merupakan alat pembayaran berupa buku tabungan. Dan yang ketiga ada M3 dalam kurung M2 tambah deposit berjangka panjang. M3 merupakan pembangunan dari uang kartal, uang giral, uang kuasi,
ditambah dengan deposit jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya bank sentral mengatur uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang atau penghasilan yang diterima seseorang, perusahaan, atau negara dari berbagai sumber, seperti hasil kerja, investasi, atau penjualan barang dan jasa. Dan yang ketiga, nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah adalah perbandingan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang mencerminkan kemampuan rupiah untuk ditukar dengan mata uang lain. Nah, kesimpulannya, permintaan uang sama dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat dalam kurun waktu tertentu, sedangkan penawaran uang sama dengan ketersediaan uang dalam kurun waktu tertentu.